muslimat Tulungrejo beserta jajaran pengurus. Langsung saja ya Bu, ini sehubungan waktu yang sudah cukup siang. Di sini kami akan menyampaikan beberapa terkait dengan program-program yang sekarang, yaitu tentang hukum KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau PKDRT. Nonton ya. Apa sih yang dikatakan dengan kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama kepada perempuan yang terkait atau yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, mental, seksual ataupun penelantaran. Itu. Kemudian KDRT itu berupa apa saja? Kekerasan dalam rumah tangga itu berupa apa saja? Ini ada 4 Bu. Yang pertama yaitu fisik, yang kedua adalah psikis, yang ketiga adalah seksual, yang keempat adalah penelantaran. Apa yang dikatakan dengan fisik? Ini contohnya Ibu-ibu. Fisik itu berupa kekerasan yang bisa dipandang dengan mata kepala kita sendiri. Contohnya ada pemukulan, kemudian ditampar, ditendang. Nah, itu namanya fisik. Jadi kita bisa melihat bekas-bekasnya, ngoten nggih. Kalau psikis itu berkaitan dengan hati ataupun perasaan. Jadi tidak bisa untuk dilihat oleh mata kepala sendiri. Ngoten nggih. Contohnya apa itu? Contohnya yaitu kita dimarahi, dihina, difitnah. Contoh dalam suatu keluarga. Dalam satu keluarga itu misalkan ada yang namanya ayah, ibu, menantu, mertua. Ngoten nggih. Contohnya ini dalam KDRT dalam rumah tangga. Misalkan dari awal mertua itu tidak senang dengan menantunya. Ngoten nggih. Contoh ini Bu nggih. Contoh saja, ngoten nggih. Jadi semua yang dilakukan oleh menantu itu enggak ada penernya, ngoten nggih. Ora nek pener. Nah, itu tidak hanya 1 atau 2 bulan, tapi bertahun-tahun, bahkan sampai bisa belasan tahun. Nah ini Bu, ini contohnya. Kita kan tidak bisa melihat nggih, tidak bisa melihat memang nggak bisa sesuai dengan fisik. Dipukul ada buktinya, maka kemudian dan lain sebagainya, ditampar, ditendang, ada bekasnya. Tapi kalau urusan hati dan perasaan itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ya nanti mungkin ada kita nantinya. Kita lanjutkan kemudian dengan seksual. Ini KDRT Bu. Mungkin ya kalau yang psikis itu dihina, dimarahi, diancam, dibully. Kalau yang ngetren-ngetrennya itu namanya dibully, diolok-olok dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada kekerasan, intimidasi, itu bukan lagi dibully, tapi itu sudah merupakan perundungan. Namanya perundungan. Jadi seseorang itu nanti ada kekerasan, diintimidasi, kemudian dia merasa sakit dan sebagainya. Itu namanya perundungan. Kalau dibully atau namanya yang dulu pernah kami sampaikan adalah proses pernah yang beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita lanjut kekerasan yang di dalam rumah tangga, yaitu seksual. Ini dipaksa berhubungan tanpa kerelaan. Contohnya banyak sekali itu.
semuanya ini juga mengalami aslinya baik diperkosa. kita nggak mood mungkin ya itu bisa saja pas ayahnya atau suami mungkin ngeresak nih penjenengan. Nah kita tapi ini nggak 1 atau 2 hari, mungkin waktu kita sakit bahkan ibu ketika kita baru saja melahirkan itu kita kan sering ya merasa masih sakit dan sebagainya. Mungkin suami atau suami kita ngeresak nih dan itu dengan paksa itu juga termasuk KDRT. Kalau ini berulang-ulang jangan bisa itu nanti termasuk KDRT. Akan nggih mungkin terjadinya pemerkosaan dan sebagainya itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga, bidangnya yaitu tentang seksual. Kita lanjutkan dengan kemudian kekerasan dalam rumah tangga antara lain penelantaran. Niki tidak diberikan nafkah baik lahir maupun Batin. Misalkan ibu-ibu dalam satu rumah tangga, bapaknya itu mungkin menggayani namun mabuk, kemudian judi dan sebagainya, tidak mau bekerja. Nah kemudian kita sebagai seorang ibu sudah membina dan semua dalam rumah tangga ibu-ibu yang melaksanakan, tapi masih diberikan kewajiban, masih disuruh dengan paksa untuk mencari nafkah. Padahal ibu-ibu seharusnya menerima hasil daripada suami. Ini contoh dulu. Jadinya baik itu kemudian mungkin banyak juga ini itu yang termasuk nafkah lahir. Kemudian yang nafkah batin kita dicuekin, kemudian mungkin karena bapak-bapaknya ya itu sering keluar malam dan sebagainya. Dari mana ya? Dari mana Pak? Nggak usah, bukan urusan. Nah itu termasuk kemudian terjadi perselingkuhan dan sebagainya. Makanya nggak usah saya panjang lebar, itu semuanya sudah tahu. Ini termasuk penelantaran baik secara lahir maupun batin. Mbak Panjung ya, itu teman saya Bu, SMP 2 Wingi. Itu satu grup dalam grup Wangi 83. Kemudian kita lanjutkan, kenapa KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu rentan terjadinya kepada ibu-ibu atau anak. Kenapa? Karena ibu-ibu itu dianggap lemah, memandang rendah perempuan dan anak-anak. Secara fisik perempuan dan anak lebih lemah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Ibu-ibu ini kalau dulu, ya, kalau zaman dulu, zaman Siti Nurbaya, ibu-ibu cuma tempatnya di mana? Dapur, kemudian kasur. Tapi kalau yang sekarang tidak seperti muslimat yang ada di Kecamatan Gandusari, hebat sekarang, karena sudah ada yang namanya gender antara kaum perempuan dan laki-laki, tapi semuanya ada batasnya. Jadi kalau yang dulu seperti itu, tapi yang sekarang tidak, Bu. Kita sudah mempunyai organisasi, kita sering keluar dengan organisasi atau keluar secara positif yang kemudian ada kemanfaatannya bagi keluarga dan umumnya kepada lingkungan seperti yang diaturkan oleh ibu kita, Ibu Hajah Eri Prihatin Polowau. Kemudian kita lanjutkan, dianggap lingkungan yang menganggap KDRT adalah ranah pribadi sehingga lebih memilih tutup mata daripada ikut campur. Kita biasanya aku dewe kalau misalkan tetangga kita
cekcok dengan suami atau istri ataupun siapapun, biasanya kita nggak berani untuk Kecampur. melu-melu, itu urusannya keluarganya situ, ngoten nggih. Dan ini kita sebagai muslimat yang sudah canggih, ngoten nggih, ini ada, jadi ini kita harus bagaimana Bu? Kita harus tidak boleh untuk menutup mata. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengetahui, mendengar tentang KDRT yang kita contohnya tadi di apa Bu, di rumah sebelah atau dimanapun, ngoten nggih. Ini penting yang pernah Ya, dilakukan. mungkin Rumah dengan rumah tangga atau dengan suami atau dengan anak-anak, ngoten nggih. Contoh, ini contoh-contoh kasus KDRT yang mungkin ibu-ibu sudah tahu semuanya dengan baik yang ada di media medsos nggih, atau mungkin yang kita lihat sendiri mungkin di lingkungan kita masing-masing. Contohnya banyak sekali ibu-ibu, ada anak-anak yang mungkin dibunuh oleh ayah tirinya atau ibu kandungnya sendiri, kemudian suami membunuh istrinya sendiri karena mungkin selingkuh dan sebagainya. Ini contoh kasus KDRT. Kita lanjut, kemudian 4 faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT. Empat faktor penyebab terjadinya KDRT. Yang pertama, Ibu, ketimpangan ekonomi antara suami dan istri. Indonesia lebih banyak pria yang bekerja di sektor publik dibandingkan perempuan. Maksudnya begini Bu, suami yang bekerja itu misalkan mendapatkan, ibu-ibunya misalkan di rumah tangga hanya apa boleh ngarani? Nah, ngoten niku lho nggih. Jadi hanya mengharapkan hasil dari suami, ngoten nggih. Nyadung. Mengharapkan nyadung, ngoten nggih. Nah ini, suatu saat kalau kita mungkin sudah dimarahi dan sebagainya oleh suami, kita kan nggak bisa untuk berkutik, ngoten nggih. Jadi hanya berdiam diri. Kemudian 2, penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Ada istilah itu niku mau nggih Bu, istri hanya perang mulut tapi suami perang tinju. Wong wedok ki kakean cerewet tapi nggak bisa untuk tinju. Nah, maka cerewet dok, tapi lek wong lanang ora sabar langsung bisa untuk Ninju. Nah, niku kekerasan yang termasuk fisik niku mau. Ngoten nggih. Kemudian yang ketiga, otoritas, semuanya harus manut suami. Itu juga termasuk KDRT. Jika peran ini terancam, suami bisa memakai kekerasan untuk kembali menancapkan perannya di niku wau. Pengambilan keputusan semuanya ada di suami. Namun angka ikut perempuan, ngoten nggih, ataupun istri. Kemudian yang keempat, banyak hambatan bagi istri untuk meninggalkan setting keluarga. Dengan demikian, jika istri mengalami kekerasan rumah tangga, mereka biasanya memilih mengalah dan tidak meninggalkan rumah. Itu contohnya suami istri-istri yang mungkin tadi nggih, banyak kegiatan di luar, kemudian meninggalkan kewajiban sebagai kewajibannya kepada suami. Jadi lek enek kekerasan, ibu-ibu ini biasanya hanya diam. Dan nggih, kita lanjutkan. Dengan adanya seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh atau oleh korban atau yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga? Pertama, ibu, apabila kita
melihat atau mendengar, kita yang pertama yaitu harus berani melaporkan dengan beberapa bukti yang ada. Nah, apa dhewe niku wau misalkan tahu situasi pas waktu pertengkaran rumah tangga ataupun dan sebagainya, kita kemudian tahu, ngoten nggih, setidak-tidaknya kita sudah punya canggih deh, ada HP, ada niku-niku nggih, alat-alat yang sudah cukup canggih, kita foto. Tapi ya ojo sampai roh nggih, ngoten nggih. Kemudian video orang yang melihat, mendengar secara langsung kejadian. Misalkan ibu-ibu pas bidang hukum pas liwat, kemudian ada itu, nah kita mendengarkan dulu, kemudian kita foto secara diam-diam, ngoten nggih. Nah itu caranya. Terus apa yang dilakukan bila melihat, setelah kita mendengar, melihat kejadian tersebut? Yang pertama yaitu mencegah berlangsungnya tindak pidana. Saya lanjut nih. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada korban. Yang ketiga, memberikan pertolongan darurat. Yang keempat, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Nah, sebelum kita melakukan ini, jangan lupa, satu, kita harus mencari bantuan dulu, Bu. Tidak seenaknya langsung kita melaporkan tanpa ada bukti. Cari bantuan ke lembaga perlindungan perempuan atau anak, perempuan dan anak, atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Niki nggih, tujuane LSM itu hanya menjembatani penjenengan bila ada kasus-kasus yang sifatnya niku wau, sifatnya sosial nggih. LSM itu sifatnya sosial, tidak bayaran. Tidak ada bayarannya sama sekali. Tapi ya kita harus bagaimana? Mosok ya yo pantese ngoten mawon, ngoten nggih. Jadi niku lembaga swadaya masyarakat niki termasuk organisasi non pemerintah, ngoten. Yang kedua, ceritakan kepada orang yang dipercaya. Ini contohnya, mungkin ibu-ibu bisa menceritakan kepada tokoh masyarakat, RT setempat, kepala dusun, kemudian bidang hukumnya itu tadi, ngoten nggih, semua lembaga yang ada di lingkungan RT kita beritahukan, ngoten nggih. Kemudian simpan nomor penting polisi darurat atau LSM. Tadi kita harus mempunyai, misalkan sewaktu-waktu kita mengalami atau kita tahu terjadi hal-hal seperti itu, kita tinggal calling kepada pihak kepolisian. Tapi kalau bisa, Bu, kita sebagai muslimat yang ada di seluruh kabupaten ini sudah ada yang namanya bimbingan, yaitu paralegal, guys. Ini Ibu Suprihatin, Bu, yang tercatat sudah ada SK. Niki adalah Bu Suprihatin. Jadi nanti misalkan ada kejadian seperti itu, ibu-ibu pertama kali tindakannya adalah membantu di lingkungannya tersebut. Ngoten nggih, kita kumpulkan yang namanya tokoh masyarakat, tokoh agama, RT dan sebagainya. Tapi kalau hal tersebut, permasalahan tersebut tidak bisa terselesaikan, baru kita naik ke desa. Karena apa? Desa sekarang seluruh Kabupaten Blitar sudah ada yang namanya pos Bankom, pos pelayanan hukum. Alhamdulillah program-programnya ini sudah ada namanya banner, Ibu. Setiap desa mungkin dari pihak kantor desa Tulungrejo ini sudah ada kantornya sendiri, mungkin tidak ada banner tulisannya pos Bankom, ngoten nggih.
ibu-ibu nanti bisa ketua atau bidang hukum bisa konfirmasi dengan pihak setempat atau di kantor desa masing-masing. Ini juga termasuk tugas dari kita. Apa yang harus dilakukan tugasnya pos dan pom itu organisasi atau strukturnya nih, kepala desa, kemudian babinsa, babin kamtibmas, kemudian tokoh agama baik dari NU atau ketua NU rantingnya masing-masing, kemudian tokoh muslimat nggih niku juga dimasukkan di pos Banpom dengan harapan semua permasalahan yang ada di lingkungan jangan sampai nanti mengarah ke pengadilan negeri. Jadi tujuannya muslimat diadakan paralegal dan semuanya ini membantu, Bu, membantu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungannya masing-masing, terutama kepada warga yang sangat membutuhkan atau miskin. Jadi tidak semuanya hukum karena ya hukum kira perlu ilmu yang tinggi. Jadi hanya sebagai pendampingan, Ibu. Jadi enggak semuanya hukum dilimpahkan kepada muslimat, Jadi lek wis awake dhewe iki membantu ning lingkungan, setidaknya kita sudah enggak bisa untuk menyelesaikan, baru kita konfirmasi dengan desa, baru nanti desa yang akan menangani masalah tersebut. Dilanjut dengan peran keluarga dan lingkungan. Bagaimana peran keluarga dan lingkungan melihat hal-hal seperti itu atau KDRT yang ada di lingkungannya. Kita sebagai perempuan, ya Bu, sebagai tokoh, kita juga termasuk tokoh-tokoh agama yang dianggap oleh di ranting atau di lingkungan kita adalah menjadikan seorang ini DPR. Nanti kita DPR nanti gajinya di sana, kalau kita ikhlas lillahi peran keluarga dan lingkungan. Kalau kita melihat hal tersebut, jangan diam jika mengalami KDRT. Jadi awake dhewe misalkan Ibu mengalami KDRT baik dari keluarga itu sendiri ataupun dari orang lain. Allahu Akbar. Arek titik. Jumat berkah. Untuk siapa? Mbak Rin, ini untuk siapa? Mbak Darwati, bulan depan. Mbak Darwati bulan depan. Maksudnya saya untuk siapa? Mbak Dar. Kayak ngitung ngono lho. Iya.
lanjut nggih Ibu. Kalau kita sudah melihat dan mendengarkan semua kejadian-kejadian itu, apa yang harus kita lakukan sebagai pertama, kita jangan diam saja gitu. Bila kita melihat hal-hal tersebut, nggih, jangan diam jika melihat atau merasakan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kita dukungan emosional, dengarkan dan beri semangat. Jadi kita harus memberikan bantuan. Maksudnya ngoten nggih. Jangan melihat wis biayane kuwi urusane kono-kono dhewe, ngoten cuek saja nggih. Soalnya kadang kita takut ngoten nggih. Sama kula nggih. Tetapi dengan adanya ini mari kita bersemangat ngoten nggih. Soalnya sudah ada program-program yang namanya ini nggih Posbankum yang itu nanti dukungan emosional, dengarkan dan beri semangat. Kita harus memberikan semangat kepada orang yang mengalami KDRT. Bantu akses bantuan hukum dan medis, kita mengantarkan kepada yang seperti yang saya utarakan tadi, kita mendampingi ngoten nggih, mendampingi untuk memberikan bantuan pelayanan hukum kepada orang yang mengalami KDRT. Libatkan RT, RW, kader perempuan dan tokoh masyarakat. Itu. Jadi kita nanti misalkan kita pas ketepatan ada hal-hal seperti itu, kita harus mengundang menyelesaikan masalah itu tidak sendirian, ngoten nggih Bu. Niki ketua bidang hukumnya nggih. Jadi kita harus melibatkan Pak RT, Pak Wone, kemudian kader perempuane, ketua rantine, ngoten nggih, tokoh-tokoh masyarakat. Gandeng RT kami tua. Gandeng karo Pak Wone, Bu. Gandeng karo Pak Wone. Ngoten nggih. Kemudian sosialisasi pentingnya penghapusan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, begini Bu, dengan adanya itu mata rantai, dengan adanya penghapusan itu tadi nggih, mata rantai KDRT dapat diputus bila komunitas muda-mudi sebagai calon ibu dan calon ayah dalam rumah tangga diberikan pemahaman, pengetahuan dan peran yang signifikan dalam penghapusan KDRT. Jadi mengke bidangnya hukum ya, mengke menindaklanjuti sosialisasi ini kepada majelis taklim yang ada di ranting Tulungrejono di jamaah panjenengan semuanya. Dengan harapan apa? Biar dengan harapan adanya ini tokoh atau muda-mudi atau ini nggih, calon muda-mudi atau calon ayah dan ibu nanti dalam mengemban rumah tangga betul-betul paham tentang adanya KDRT. Semakin cepat kaum muda-mudi mengenali potensi KDRT, maka semakin siap mereka menangkal dan atau menghindarinya. Ngoten nggih. Dadi aja sampai lha niki wau sing diatur Ibu ini wau dengan kemaslahatan yang ada di pengurus nanti kemanfaatannya banyak sekali, panggah enek kaitannya dengan hukum. Dikatakan apa? Hasilnya itu nanti bagus dengan tidak adanya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tidak banyak terjadinya anak-anak tidak sekolah dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa Muslimat Ranting Tulungrejo sudah berhasil dan manfaatnya banyak sekali. Nanti tidak lanjutnya gini wow, dengan harapan mudah-mudi calon ayah ibu nanti mengetahui hal-hal tersebut. Ngoten nggih.
Dilanjutkan. Kemudian apa hak-hak korbannya tuh? Yang terakhir tuh. Oke. Yang terakhir gitu, hak-hak korban. Yang pertama, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jadi orang-orang yang mengalami KDRT itu tadi kita berikan perlindungan baik dari pihak kepolisian, keluarga, pengadilan, kemudian advokat itu paralegal itu manut cara ngene dhewe niku carane ajudane advokat ngoten nggih. Jadi bupreh itu nanti yang menjadi paralegal kita. Jadi apabila ada perselisihan dan sebagainya, mungkin ibu-ibu mohon pertolongan bisa kepada bupreh atau mungkin saya membantu ngoten nggih. Yang penting A2 yang SK-nya itu adalah bupreh, saya membantu bidang waktunya, jadi ada 2. Kemudian pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Misalkan ya terjadi kekerasan, dihantam dan sebagainya sampai luka. Nah, kita sebagai peran muslimat yang ada di kita sendiri segera memberikan pelayanan, kita segera memberikan pertolongan, membawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Kemudian penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Tuliskan poin tidak ada mungkin karena situasi kondisi yang kurang bagus, maka untuk korban ini nanti sementara bisa diungsikan atau maksudnya begini Bu, ya, diusikan agar permasalahan itu nanti sampai betul-betul selesai aman terkendali. Ngoten nggih. Kemudian diadakan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum. Itu nanti yang juga termasuk pekerja sosial LSM. Kemudian paralegal. Itu nanti pendampingan yang sudah ada di PAC Gandusari. Dan itu setiap tingkat prosesan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir diadakan pelayanan bimbingan rohani. Setelah kita mengalami hal-hal seperti itu, mungkin karena bisa juga korban mengalami trauma yang berkelanjutan, ngoten nggih. Dengan harapan kita memberikan bimbingan secara rohani, mengajak korban tersebut atau ibu-ibu tersebut ke lembaga-lembaga atau ke majelis-majelis taklim atau kegiatan luar yang bersifat positif, bijak neng muslimat, kemudian kegiatan khatmil Quran yang dan sebagainya.